back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Di vlog aku kali ini, aku akan membahas apa itu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Dan nanti kita juga akan membahas tentang apa aja perbedaannya. Khususnya buat teman-teman nih yang tahun depan mau kuliah di perguruan tinggi negeri. Disimak ya videonya, supaya informasi ini bisa membuat persiapan kalian lebih matang lagi. Oke? Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe channelku, subscribe yuk guys. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya aku makin semangat buat bikin video yang bermanfaat buat kita semua. Udah belum? Kalau udah, yuk kita let's go! Sebelumnya, kita throwback dulu ya guys. Ingat gak waktu dulu kalian mau masuk SMA? Tentunya kalian bermodalkan nilai UN SMP buat masuk SMA negeri kan? Nah, setelah lulus SMA dan berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, kita pakai nilai UN lagi nggak ya? Tentunya tidak ya. Pertama, karena kita kan udah nggak ada UN lagi sekarang. Dan kedua, karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu dari zaman dulu kala tuh dibuat lebih khusus guys. Sekarang ini secara umum ada 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Yuk kita bahas satu-satu. SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau sering disebut juga dengan jalur undangan. Kuota yang tersedia untuk jalur SNMPTN yaitu 20% aja. Seleksi ini adalah seleksi yang paling awal diadakan, yaitu sekitar bulan Februari guys, dan diikuti oleh hanya siswa-siswa eligible dari setiap sekolah. Cara mengikuti seleksi ini yaitu dengan mempersiapkan nilai rapot kita dari semester 1 sampai semester 5. Jadi di SNMPTN ini kita tidak perlu repot-repot belajar lagi guys untuk ujian tulis, karena tuh nilai rapot kita udah punya kan. Nah kemudian kita memilih PTN mana dan jurusan apa yang kita minati. Nanti nilai kita bakal diseleksi apakah masuk ke jurusan yang kita pilih atau tidak. Sebagai contoh, kalau kita pilih jurusan teknik kimia di UGM nih guys, misalnya aja kursi yang tersedia itu 90 kursi, tapi peminatnya itu ada 900 orang. Nah nanti akan diurutkan tuh nilai-nilai rapot kita, apakah masuk ke range yang tertinggi dari 900 orang tadi. Kalau nilai rapot kita masuk ke 90 urutan tertinggi, kemungkinan besar kita lolos. Tapi kalau nilai kita masuk ke urutan 91, pastinya nggak lolos guys. Jadi gambarannya seperti itu ya guys. Untuk lengkapnya tentang tips lolos SNMPTN, kalian bisa cek ke vlogku yang ini ya. Kalau kita tidak lolos SNMPTN atau jalur undangan, kita bisa coba nih guys jalur yang kedua, yaitu SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kuota untuk SBMPTN yaitu sebesar 40% aja guys. Di SBMPTN ini kita akan mengikuti UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Di UTBK inilah nanti kita akan mendapatkan nilai yang nanti nilai itu akan diseleksi apakah kita masuk ke PTN dan jurusan yang kita pilih. Apa aja sih materi yang ada di UTBK? Pertama, TPS atau tes pengetahuan skolastik. Isinya seperti pengetahuan umum atau penalaran guys. Kedua, ada TKA, tes kemampuan akademik. Isinya terbagi jadi 2 guys. TKA Saintek isinya yaitu matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan kalau TKA Sosum isinya yaitu ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Jadi di SBMPTN ini kita harus belajar dan banyak latihan soal, sehingga bisa bersaing dengan siswa lain yang memiliki pilihan PTN dan jurusan yang sama dengan kita. Oh iya, SBMPTN biasanya diadakan sekitar bulan Mei ya guys. Nah, untuk seleksi yang ketiga adalah seleksi mandiri. Kuotanya maksimum 30% aja ya guys. Di seleksi mandiri ini tiap kampus punya cara seleksi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan nilai UTBK, ada pula yang mengadakan ujian tulis. Ada juga nih ya yang memakai nilai UTBK plus portofolio atau sertifikat prestasi dan lain-lain. Jadi setelah pengumuman SBMPTN nih, biasanya akan ada pengumuman buat pendaftaran seleksi mandiri guys. Contohnya ada SIMAK UI atau seleksi masuk Universitas Indonesia, ada UTU UGM atau ujian tulis Universitas Gadjah Mada, dan ada SMITB atau seleksi mandiri Institut Teknologi Bandung. Oh iya, seleksi mandiri ini biasanya diadakan pada sekitar bulan Juni atau Juli ya guys. Nah guys, itu dia 3 seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang kita harus ketahui urutan dan pelaksanaannya.
Kecuali kalau kalian memang berniat buat masuk kampus swasta ya guys, itu semua nggak berlaku. Dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan ya guys, kalau nilai UTBK tuh penting banget. Karena nilai UTBK ini bisa dipakai buat seleksi mandiri atau bahkan buat seleksi di sekolah kedinasan, seperti STAN misalnya. Jadi kalau kita nggak lolos SNMPTN, kita harus kejar nilai di SBMPTN supaya kita lolos. Dan kalaupun nggak lolos, nilai UTBK-nya itu bisa kita pakai untuk seleksi mandiri. Begitu guys. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sukses buat teman-teman semua. Nah guys, sampai di sini dulu ya vlognya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you. God bless you. Dadah.